Pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali rasanya Warta UKM kembali hadir menemani akhir pekan Anda bersama saya Garnis Giani. Tentunya tetap selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan beragam informasi seputar usaha kecil menengah yang telah dirangkum oleh kantor Berita Antara. Dan pemirsa, inilah Warta UKM selengkapnya. Pemirsa, ingatkah Anda bahwa selama 3,5 abad lamanya Indonesia pernah dijajah? Tentunya adalah ingin memperebutkan hasil kekayaan alamnya berupa rempah dan kekayaan alam lain, sehingga diperebutkan oleh bangsa lain. Nah pemirsa, dari rempah-rempah dan kekayaan alam itulah tercipta berbagai penganan dengan memiliki cita rasa yang beragam yang tentunya juga memanjakan lidah. Warta UKM edisi kali ini masih disiarkan dari pameran dagang skala internasional Trade Expo Indonesia 2016, di mana di sini penganan juga menempati posisi yang cukup baik di perdagangan internasional. Nah pemirsa, kira-kira penganan apa yang sedang naik daun di tahun ini? Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, mari kita saksikan dulu informasi seputar dunia usaha hanya untuk Anda. Pembuatan aneka pernak-pernik tidak harus menggunakan bahan serba baru. Bahan bekas ternyata bisa diubah menjadi ragam souvenir, aneka hiasan cantik, serta peralatan rumah tangga seperti yang satu ini. Sekilas terlihat seperti kerajinan tangan dari anyaman rotan. Padahal semua pernak-pernik cantik ini berasal dari kertas koran bekas yang diperoleh dari bank sampah wilayah DKI Jakarta dan Bogor, Jawa Barat. Produk seni kriya ini juga menambah nilai jual dengan keuntungan yang berlipat ganda. Galeri Salam Rancage ini telah memberdayakan hampir 100 ibu rumah tangga serta menarik minat para pelaku usaha lain yang mengembangkan produk etnik dan ramah lingkungan. Kemudian kami membuat bank sampah di komunitas-komunitas ibu-ibu rumah tangga. Tetapi dalam perjalanannya kalau hanya bank sampah, itu impact ekonominya juga kurang terasa gitu. Sehingga kami berpikir sampah-sampah ini diapakan supaya punya nilai jual yang lebih tinggi gitu. Aling dan kedua temannya telah membuat lebih dari 150 desain pernak-pernik. Seperti dekorasi rumah tangga, keranjang cucian, tempat tisu, vas bunga, hiasan dinding, serta lainnya. Berbicara kualitas produk, tidak diragukan. Produk ini juga tahan lama karena dilapisi dengan lem kayu dan cat anti jamur. Melalui keikutsertaannya dalam ajang pameran perdagangan Indonesia ini, ia berharap dapat mengekspor produk secara mandiri sehingga produknya dapat digunakan oleh masyarakat dunia. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara mewartakan. Setelah batik, kini giliran kain tenun lurik yang naik daun. Bahkan sejak 2 tahun belakangan, kain tradisional buatan Yogyakarta mengalami peningkatan produksi hampir 50%. Kain berciri motif garis-garis tidak hanya diminati pasar domestik, tapi juga sejumlah negara seperti Singapura dan Tiongkok. Yang jika sebelumnya hanya digunakan untuk pakaian tradisional abdi dalam Keraton Yogyakarta, kini kain tenun lurik dikreasikan menjadi berbagai produk, seperti tas dan dompet, bahkan seragam. Perancang busana pun banyak yang mulai menggunakan lurik dalam karya-karyanya. Mungkin seperti juga dengan batik dan lain sebagainya, sekarang kan baru kembali lagi ke yang dulu yang natural, jadi motif-motif yang tradisional yang seperti apa itu baru terangkat lagi, karena juga sekarang juga banyak diangkat sama desainer-desainer juga, jadi lurik ini kembali dilirik lagi. Variasi warnanya lebih menarik gitu dibanding, kan banyak ya dari tenun lurik Jepara juga ada, dari Klaten juga ada, tapi lebih menarik warnanya sih. Walaupun begitu, pembuatannya masih mengandalkan peralatan pembuatan tenun tradisional atau non-mesin. Seperti produksi kain tenun lurik yang berada di Dusun Krapyak Wetan, Stewon, Bantul ini. Yang dalam sebulan mampu menghasilkan 4.000 meter kain tenun selebar 70 cm.
Dengan harga Rp27.000 per meter, dalam sebulan omset penjualan kain tenun di sini mampu mencapai Rp100 juta per bulan. Sayangnya para perajin sebagian besar sudah berusia lebih dari setengah abad. Kondisi inilah yang kini mulai dikhawatirkan sehingga diharapkan ada regenerasi untuk menjaga eksistensi kain tenun lurik di masa mendatang. Dari Bantul, Yogyakarta, Victorianus, Kantor Berita Antara mewartakan. Sebagai negara beriklim tropis, tanaman bambu menjadi komoditas istimewa yang kini banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Salah satunya, berbagai macam produk kerajinan yang bernilai omset tinggi. Adalah Sulisman, salah seorang perajin bambu di Desa Brajan yang telah sukses mengembangkan berbagai desain unik berbahan bilah bambu. Awalnya, jenis kerajinan yang dihasilkan tidak banyak jenisnya, hanya berupa besek, wakul, dan pincu. Namun berkat keuletan serta kemampuan dalam merangkai lembar demi lembar bambu yang didapat dari orang tua dan pelatihan keterampilan di Jakarta, generasi ketiga perajin bambu di Dusun Brajan ini kini mampu menghasilkan ratusan jenis produk kerajinan. Mulai dari tempat koran, tempat tisu, bermacam jenis kap lampu, serta berbagai produk lainnya yang menarik. Keterampilannya dalam mendesain anyaman bambu tersebut dia tularkan kepada warga setempat yang hampir 90% telah menggeluti kerajinan bambu sejak tahun 1991. Alhasil, Dusun Brajan yang terletak di Desa Sendang Agung Minggir Sleman ini kini dikenal sebagai salah satu sentra kerajinan bambu yang masih sangat produktif. Kalau kita menggali potensi saja, kita itu melihat dari potensi bahan Brajan itu memang 90% itu membuat kerajinan bambu. Dengan potensi yang sudah 90% membuat kerajinan bambu, tapi belum bisa berkembang, belum ada desain yang pengembangannya belum ada. Kita coba kembangkan itu. Dengan tingginya permintaan pasar akan produk kerajinan bambu dari Brajan, para produsen kerajinan bambu ini pun harus menetapkan mutu produknya. Karena itulah kerajinan bambu Brajan tidak hanya melayani permintaan pasar domestik, bahkan sudah dikenal di luar negeri seperti Malaysia, Australia, Dubai, dan Belanda. Kedepannya, desa ini akan terus dikembangkan menjadi sebuah desa wisata, di mana wisatawan dapat berkunjung untuk mempelajari pembuatan karya-karya dari bambu, sekaligus dapat membeli oleh-oleh hiasan maupun kerajinan dari Brajan. Kita di sini, khususnya warga di sini, berlomba-lomba untuk benar-benar memproduksi barang sesuai keinginan dari user. Jadi kita tetap update, kita istilahnya tiap harinya ataupun tiap bulannya itu benar-benar menciptakan produksi yang baru. Itu yang kita bisa bertahan untuk mempertahankan produksi di bambu di Brajan ini. Setiap produk kerajinan bambu ini dibanderol mulai harga Rp5.000 hingga puluhan ribu rupiah. Dalam sebulan, rata-rata 3.000 produk kerajinan dari berbagai jenis desain mampu dihasilkan oleh para perajin dengan omset mencapai 25 hingga 30 juta rupiah per bulannya. Dari Sleman, Yogyakarta, Victorianus, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, mengintip hasil usaha dari alam beserta informasi menarik lain masih akan kami sajikan untuk Anda di segmen 2 Warta UKM. Kami segera kembali.